Hai Bang Sugi Lover, buat kalian yang lagi bingung cari duit tambahan, gue baru aja direkomendasiin tentang sebuah aplikasi yang bisa ngasilin profit juga duit tambahan. Namanya Binomo. Nah, sekarang kita coba ya. Caranya tinggal pelajari arah grafiknya, naik atau turun. Terus kita investasi. Nggak usah banyak-banyak dulu deh. 700.000 aja dulu. Nah, terus kita pilih naik ya. Oke. Kita udah klik invest 700.000. Kita tinggal tunggu naik. Ayo naik. Munggah. Munggah, ayo naik. Yes, naik cuy. Profit jadi 1.280.000. Keren kan? Nah, investasi di Binomo bisa nguntungin banget coy. Iya nggak? Modalnya cuma mulai dari 14.000 aja. Lo bisa ngedapetin profit dan uang tambahan. Apalagi kalau misalnya modalnya banyak. Cuan cuy. Jadi kalau misalnya lo pengen investasi ke Binomo, syaratnya minimal lo udah berusia 18 tahun ke atas. Ya emang sih ya ada resikonya. Tapi paling nggak dengan Binomo, gue udah bisa ngasilin 1 juta lebih dalam waktu yang nggak pakai lama. Nah, buat kalian yang pengen daftar Binomo sekarang, gue ada promo khusus nih. Lo bisa ketik TO100, lo bisa dapetin 100% cashback di akun demo kalian. Ya udah, tunggu apa lagi? Download aplikasi Binomo sekarang juga atau klik link di description di bawah ini. Jangan lupa. Waalaikumsalam. Wedang bandrek, wedang bejigur, demen dewek ngarani batur. Artinya Demen dewek itu suka sendiri. Tapi nuduh orang. Nuduh orang. Suka sendiri tapi apa itu maknanya? Apa ya maknanya? Ya udah tulisin, siapa yang mau nanya-nanya sih? Seneng banget. Sekarang saya lagi berkunjung di rumah salah satu orang yang banyak berjasa dalam karir saya. Banyak apa tadi? Ngasih duit salah satunya. Duit jajan, duit pacaran. Iya. Duit apa lagi, Pak? Banyak kaspon. Nah, mungkin kalian yang belum tahu terus pengen tahu siapa sih dia? Cuk Saya? FK. Oke. Cuk FK nggak? Cuk FK ya saya? Iya. Oke. Dulu Dulu CFK juga. Cuk FK juga. Beliau adalah seorang saudara, penulis, produser, sekali banyak amat Pak. Seorang suami. Ayah dari 2 orang anak. Iya, seorang ayah dari 2 anak. Pak Cuk, kegiatan apa ya sekarang nih? Kegiatan selama pandemi banyak proyek yang tergantung-gantung. Bahkan ada belum selesai juga. Kalau istilah sekarang di ghosting. Ghosting itu apa? Gue baru tahu. Ghost itu Setan. Itu, ting itu ngilang. Oh Ting iya. kan, setan yang ngilang gitu. Ya, sempat syuting sih 20%, 25%. Terus sekarang jadi buntung sebelah ya, karena harus kalau dilanjutkan berarti harus memulai dari awal lagi kira-kira kayak gitu kan, banyak yang harus dirubah-rubah lagi menyesuaikan situasi yang ada. Dijahit lagi. Bioskopnya udah tutup. Dulu konsepnya buat di bioskop gitu. Sekarang mikir 2 kali, 3 kali, sampai 7 kali buat proyek itu tetap di bioskop. Mungkin ke media lain tapi pasti treatmentnya beda kan gitu kan. Beda ya. Tapi mengaruh banget sih. Artinya semua hal ini apalagi film. Kadang-kadang kan orang kalau misalnya ngelihatnya kan syutingnya di dalam atau di luar terus ini tetap aja ribet. Prokes ya. Tetap prokes gitu kan. Iya. Ternyata. Dan kenyataannya yang lagi pada syuting prokesnya juga nggak jelas sih sebetulnya kalau mau jujur. Ya kan? Nah, nggak semuanya pakai masker, terus ada berjarak kerja, gimana syuting kerja berjarak gitu. Udah Banter kalau dibahas itu kita nggak boleh syuting. Nggak apa-apa, itu ngomong yang benar. Kita tetap syuting. Nggak prokes Kita juga. nggak boleh syuting. Kita boleh nanya nih ya kan, perjalanan karir. Ngomongnya harus ke sana, nggak ke gue kan? Iya kan supaya mic-nya kelihatan gitu. Kesannya dicuekin yang diwawancara. Kita mau ngomong, kan ada orang juga supaya interaksinya ini. Iya. Kita mau nanya tentang perjalanan karirnya. Nama aslinya Fajar Kristianto. Jadi kalau kalian belum tahu, search Fajar Kristianto, yang keluar Cuk FK, sama sih. Saya nama itu pun saya udah lupa gitu kan. Lupa. Namanya. Tapi nama jadi ingat lagi kamu ngomong. Ini kita bisa ya. Paling nggak jadi sebuah acuan untuk adik-adik yang mau terjun ke dunia entertain atau dunia
perfilman gitu. Pastinya di zaman aku sama zaman anak-anak sekarang mungkin beda banget. Beda banget. Sekarang ada media banyak yang mau jadi YouTubers mau apa. Dulu kan nggak. Dulu tuh mau jadi orang pekerja film itu tahapannya macam-macam. Ada prosedurnya tuh ada prosedur yang harus dilewatin gitu. Selain sekolah elementer sendiri untuk tahu soal bagaimana membuat film, terus ada tahapan-tahapan harus jadi apa namanya dulu skrip gitu ya, berapa kali baru mau peningkatan mau jadi asisten sutradara, asisten buat bikin schedule maupun asisten sutradara di set menjadi co-director dan sebagainya. Itu ada tahapan-tahapan, ada beberapa kali harus mengikuti sekian banyak sutradara gitu. Baru nanti dulu ada departemen penerangan yang ngurusin kita gitu. Oh ini boleh, ini udah bisa nih. Secara legalitas. Secara berkarir tuh kayaknya jadi ribet. Kalau sekarang kan punya alatnya, punya duitnya, bikin film, ditayangin di bioskop atau dijual ke TV ya. Kalau itu menjadi menarik, langsung jalan. Jadi. Meskipun gitu, hasilnya. Ya, itu urusan. Ya itu kadang yang tapi bahwa berkarir itu nggak ada batasannya sekarang. Nggak ada batasan. Untuk di industri TV maupun film ya. Dulu mau cari sutradara usia 20-an udah nggak ada, susah. 20-an tuh baru lulus kuliah kan gitu kan. Skrip dong. Baru ikutin prosedur yang ada untuk menjadi orang film atau pekerja film gitu kan. Kalau sekarang kan nggak, SMA kelas 2 udah bisa mampu membuat film, tahu bagaimana teknisnya membuat film, duitnya ada, jalan. Mungkin yang membedakan medianya kali ya. Artinya kan kalau sekarang bisa belajar dari mana aja. Oh iya. Dulu harus kelarin SMA dulu, mau masuk kaji aja ya kan harus proses SMA kan gitu. Kayaknya nggak ada lagi buat belajar soal film maupun TV gitu ya. Sekarang medianya banyak, bahkan di SMA banyak menjadi ada ekskulnya itu kan. Jadi, SMK sekarang udah ada SMK. Ada, jadi jemput bola kan gitu, seperti jemput bola gitu. Cuman kan jadi kadang-kadang gini, karena saking banyaknya yang kadang dalam tanda kutip gampang bikin film gitu kan. Terus alatnya ada seperti yang Pak bilang tadi, alatnya ada, duitnya ada, ini ada gitu loh. Yeah. Pada akhirnya menjamur. Banyak banget orang bikin karya. Cuman lagi-lagi yang itu positifnya orang bisa melakukan apa aja. Yeah, benar. Negatifnya adalah ngaruh nggak sih ke soal misalnya gini, seorang Pacuk ya kan yang udah bersusah payah ya kan dari nol gitu kan, tiba-tiba muncul yang baru gitu kan dengan budget yang ngomongin budget yang murah, asal jadi, asal ini, asal segala macam, itu jadi ngaruh nggak sih? Ngaruh ke apa? Yuk ngaruh ke Pacuk dong, mau nggak mau. Sekarang ngapain ya, gua bayar kalau yang aku sih ada yang baru-baru seneng banget ya, karena anak muda gitu kan. Iya. Ada bangganya gini loh, maksudnya anak-anak sekarang enak ya mau terjun ke dunia ini ya, seperti itu. Dulu kan kita setengah mati, ngapain mereka sekarang harus setengah mati juga kayak kita? Kalau memang medianya ada, semua bisa cepat, kenapa enggak? Itu pengaruhnya adalah ke industri ini sendiri, bisa lebih maju, lebih cepat. Makanya saya bilang tadi, dulu nyari sutradara muda nggak pernah ada, yang ada yang itu aja terus. Karena mereka udah settle kan, udah bikin film banyak, makin lama makin dia terus yang bikin film, yang bawah itu susah naik. Sekarang kan kapan aja bisa naik. Nah, tergantung alam ini menseleksinya seperti apa. Semua orang tergantung potensi sama punya kesempatan. Punya kesempatan, potensinya ada, terus konsisten, ya kan gitu. Itu saya yakin jadi ya. Potensi yang utama sih. Kalau nggak ada potensi, apapun ya kelar lah itu. Nggak ada potensi, maksain bikin kan jatuhnya kan ke mata yang nonton juga kan. Balik lagi seleksi alam. Seleksi alam. Nih, Wong Sugi Lover, kalian perlu tahu. Jadi kalau misalnya yang boleh rokok ya? Boleh dong. Okay. Generasi 90-an dulu. Saya sempat mengalaminya saat saya masih SMP. Dulu film yang itu adalah salah satu karya istilah stripping pertama di Indonesia di RCTI waktu itu. Itu Jini Ojini apa ya? Itu saya masih SMP kelas 1, Pak. Aduh. Bapak tua banget dong berarti ya? Saya juga masih SMA ini. Udah bikin film.
SMA masih ijazah SMA, belum ada ijazah lain. Itu Gini Ujini dulu yang zamannya Diana Pungki, terus siapa? Indra Bruggman. Indra Bruggman dulu masih SMA juga ya kan? SMA Akhirnya. juga, iya. Itu salah satu karya Pak Cuk. Jadi generasi saya ya dulu ya, generasi saya gitu kan. Film-film seperti itu yang digemari. Belum ada tuh film-film yang nangis-nangis darah yang nggak tahu, bukan berarti nggak bagus sih, cuman memang dulu nonton sinetron itu lebih fun aja gitu loh, lebih hiburan, lebih seru gitu. Kan nontonnya juga bebas di televisi, dia harus terhibur gitu. Gitu. Terus ada lagi apalagi Pak Cuk? Gini Ojini, Lika Liku Laki-laki. Kanan kiri oke. Kanan kiri oke, Kadir Doyok. Iya. Terus Pinter-pinter pinter-pinter bodoh. Banyak lah pokoknya. Banyak. Saya lupa benar. Banyak banget. Banyak, ada Dina Dini dalam Dekapan Doni. Biasanya kalau duitnya udah habis, Udah habis ya? lupa. Emang udah habis di siapa? Lupa. Itu sebagian besar karya Pak Cuk. Nah, selain apa namanya menyutradarai, Pak Cuk juga seorang penulis. Itu awal karirnya menulis. Justru awal karir adalah menulis. Karena nggak ada kerjaan lain. Nggak ada kerjaan lain apa? Jadi Dipaksa dong. di tahun 87, 88 saya kan jadi skrip gitu ya. Penulis adegan gitu di sebuah film itu kan ada sutradara, asisten sutradara, penulis yang nyatetin dialog karena dulu kan ada proses dubbing ya, isi suara, nggak direct sound gitu kan. Jadi aku catetin dia ngomong apa, catetin diketik lagi, nanti waktu dubbing tuh baca dari hasil apa yang saya ketik gitu. Nah dari situ film tahun 87-88 terpuruk juga, terpuruk sama film-film sana lah ya gitu. Kita agak terpuruk, ngapain kita nih? Nulis tuh kebiasaan karena saya pernah jadi penulis adegan. Jadi kalau penulis adegan kan mau nggak mau buka skenario tiap hari, nyocokin apa yang sudah di capture, direkam sama yang ditulis ulang. Tulis ulang. Jadi kayak nulis skenario juga menyusun lagi plottingnya gitu kan. Lama-lama masa kok nggak bisa nulis seperti ini gitu. Saya coba tulis nggak ngerti mau dibawa kemana tulisan itu, nulis aja gitu. Jadi buat teman-teman muda gitu ya, anak-anak muda sekarang kalau pengen nulis ya nulis aja, lakuin aja gitu, karena itu nggak kepake. Suatu saat itu tulisan kamu akan jadi sesuatu. Nah, itu. Saya mengalami itu dan ternyata banyak juga teman-teman di luar sana yang mengalaminya seperti itu. Jadi ketika punya ide tulis aja gitu. Nah mulai aja gitu. Itu yang membedakan balik lagi seorang pencatat adegan zaman dulu sama zaman sekarang. Yeah. Kalau zaman dulu itu saya sempat masih ngalamin sih nulis dialog, nulis time code, nulis apa gitu loh. Kalau sekarang pencatat adegan nyatet apa ya? Ya, pegang klep aja. Pegang klep aja. Itu aja klepnya nggak kepake kadang. Nggak kepake gitu kan. Karena nulis continuity. Tapi ini dibayar ya? Dibayar. Nah habisin budget aja. Itu dia kadang-kadang, aduh, gitu kan. Kadang-kadang. Ya, Tapi ya apa ya? Ya mungkin meringankan kerjanya, betul, gitu kan. Tapi ya jadi nggak matang. Tapi nggak menyepelekan profesi itu. Itu dia. Itu butuh sih. Butuh. Kadang-kadang kita tanyakan ke orang-orang seperti itu untuk kepentingan continuity filmnya sendiri ya. Nggak bisa ngandelin dari apa yang sudah direkam sih. Itu sih itu. Menyikapi industri sinetron sekarang nih Pak. Globalnya deh, perfilman Indonesia deh gitu kan. Yang makin kesini kadang-kadang kan gini, yang belum saya mengerti adalah ketika belum ada regulasi untuk film-film di Indonesia antara yang berkualitas dan tidak berkualitas. Kadang-kadang kita nggak tahu ya, apakah ini membuat, karena gini, ada ungkapan bahwa yang penting ditonton untuk masyarakat kita belum terlalu belum terlalu maju. Yang kesukaan orang Indonesia adalah yang kayak gini-gini gitu loh. Maksudnya yang saya maksud adalah mengedukasinya gitu loh. Supaya ya udah tahu masyarakat kita begini seleranya, dikasih lagi yang seperti itu gitu loh. Bisa nggak sih? Ini pertanyaannya mungkin lebih ke televisi itu ya. Film juga sama. Film mungkin agak horor yang begitu-gitu. Kalau film jauh lebih baik ya. Jauh lebih baik tuh maksudnya karya kita, idealis kita masih bisa kita tuangkan situ. Nah, perkara ada yang nonton mangga, ya sudah, berarti diturunin dari bioskop. Kalau TV dia memang harus ikutin pasar gitu. Trennya lagi gini, nah ini Mas Les, ini
sebetulnya ini menurut aku nggak oke juga gitu. Harusnya penonton kita tuh harus kita kasih sesuatu yang baru terus, bikin dia pinter juga, ada sesuatu yang mau kita sampaikan juga di situ. Nah kalau ikutin pasar terus kan kita nggak berkembang, pasarnya lagi begini dan tren itu kan bisa panjang, bisa begini balik lagi tren lama gitu loh. Jadi itu nih. Nah itu makanya beda sekali meskipun judulnya sama-sama sinetron. Dengan era 90-an, 2000-an dan sekarang gitu loh. Iya. Maksudnya dari hari-hari apa syuting day aja berbeda gitu kan. Kualitas juga berbeda. Itu maksudnya kan sama-sama industri, apa yang menyebabkan berbeda? Dari sisi budgeting pasti itu prinsip banget budget. Jadi TV juga sekarang ngelihatnya adalah misalnya ada satu program nggak perlu bintang ya, nggak perlu bintang, ternyata setelah jatuh ke mata penonton atau di mata kita sebutnya sinetron atau apa tuh, Iya. nah itu kan rating share-nya bagus, ya jalan rating share bagus. Terus berkaitan lagi dengan pemasang iklan sekarang juga pertanyaannya siapa yang main. Dulu kan gitu, siapa pemainnya, ini ceritanya gimana, iklan pada pasang. Sekarang enggak, iklan lihat dulu program itu seperti apa di pasar, rating share-nya seperti apa, dia pasang iklan, nggak peduli pemainnya. Makanya jangan kaget kalau di tahun menjelang 2000 itu pemain-pemain yang ada nama pada saat itu sempat hilang karena trennya adalah rating share-nya nggak ada pemain yang top, rating share-nya tinggi. Nah itu sehingga buat apa harus bayar pemain mahal kalau TV pun daya belinya juga, gue beli segini bisa bagus kok rating share-nya. Nah itu akhirnya berdampak ke semua. Produksinya jadi, karena daya belinya murah, produksinya pasti ditekan, ya kan? Dan ditekan ya apapun yang terjadi, kita pekerjanya di situ kita ambil juga kan, gitu proyeknya kan. Pertanyaan Bapak tadi apa? Soal apa? Apa yang membuat apa tadi? Iya, apa yang membedakan gitu. Ya membedakan itu. Dulu kita syuting Jinio bisa 3 hari, bro. Satu episode. Iya. Kita leluasa untuk berkreasi. Sekarang sehari 2 mau bikin episode. Jini terbang apa bisa menarik. Bahkan kalau gue lihat sekarang orang bikin green screen apa terbang, kok bagusan gue tahun 90-an daripada tahun 2015 dan bla bla gitu. Karena mungkin dulu waktunya cukup. Bikin sinetron tuh bisa 4 hari. Sekarang FTV yang tayang 2 jam, bikinnya harus 4 hari, kan beda banget. Ugal-ugalan. Wah, ugal-ugalan itu, nggak usah gue jelasin tuh, bayangin aja perbandingannya seperti itu kan gitu kan. Ugal-ugalan ya. Satu episode dulu tayang 45 menit ya kan, kerja 4 hari, detail kita bisa kerja. Dan nggak harus pulang pagi. Nah itu yang maksud saya, kenapa nggak bisa diterapkan ke sekarang? Balik lagi ke Iya budget dong, budget iya. Kenapa Daya budget? belinya kan turun. Kenapa turun? Lu tanya sama yang beli, lu tanya ke gua. Itu kan maksudnya ya entahlah gitu kan, apapun itu. Gini Pak Cok, kadang-kadang kan gini, suka ada pertanyaan tuh dari Bang Sugi Lover tentang gimana sih jadi, sebenarnya banyak kan yang di YouTube. Di YouTube tuh banyak bikin film-film pendek, bikin tayangan ini, bikin itu gitu kan. Sebenarnya mungkin sudah dijelaskan di awal-awal sedikit banyaknya. Gimana sih jadi seorang sutradara yang baik, yang komplit? Sutradara yang baik tuh harus, ya utama dia paham ceritanya dulu ya, paham cerita. Pasti cerita itu dari sisi apa, konsep bla 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 sampai menguasai skenario itu udah di kepala. Yang kedua adalah menguasai konsep editing. Jadi apa yang mau capture, apa yang mau diambil gambarnya udah kebayang, kepentingannya gambar-gambar itu mau seperti apa untuk visualkan, terus bisa sampai ke penontonnya itu langsung bisa paham maksud gambar-gambar itu. Jadi kita nggak perlu ngambil gambar-gambar yang nggak perlu diambil juga. Itu kalau bicara budget lagi itu buang-buang duit, buang-buang duit dan nggak efektif juga. Toh akhirnya gambar nggak kepake karena nggak tahu gambar mana yang mau kita pakai. Kalau kita menguasai konsep editingnya, nah itu nggak terlalu repot untuk menjadi sutradara gitu. Konsep editing, selebihnya ya menguasai directing ya, sebagai sutradara kan, dari script direction apa itu elementer banget lah gitu. Tapi yang utama adalah konsep editing.
karena editing itu second director nantinya. Gambar lu menjadi lambat atau cepat tuh di meja editing. Gambar lu bisa aja menjadi lucu juga di meja editing. Tapi materinya sudah menarik dulu. Jadi di editing itu sebenarnya lebih touching lagi kan, lebih detailnya gimana gitu. Kira-kira seperti itu sih. Mudah ya? Nggak mudah juga ya. Nah, kalau sekarang ambil aja gambar-gambar, akhirnya mau bajir. Seharian kerja dia banyak gambar yang dibuang karena kebutuhannya ternyata nggak sesuai kebutuhannya, tapi dia ambil juga gambar-gambarnya. Kira-kira seperti itu. Teorinya mudah mungkin. Ya. Tapi untuk mengimplementasikannya asik. Iya. Itu yang agak Kan Anda pernah sulit. kerja bareng sama kita, Taka ya. Ya, Ya, pasti gitu. tahu kan? Tahu lah. Sama saya pernah, mungkin sama orang juga pernah. Mana yang bisa kuasain itu atau enggak, itu kan pasti proses kerjanya beda ya. Iya. Treatmentnya beda gitu kan. Kira-kira gitu deh. Pak Cuk, terakhir nih. Jangan ngomong gitu. Perasaan nggak enak. Terakhir. Pesan-pesan buat teman-teman Boxing Lover yang pengen terjun ke dunia industri perfilman ataupun dunia sinetron atau apapun itu, karena emang kita medianya banyak sekarang. Udah ada TV, udah ada bioskop, udah lama lah ya, udah OTT, udah ada YouTube, udah ada platform-platform lain yang menampung semua karya kita. Tips and triknya. Konsisten tuh kalau aku sekarang berada di posisi sutradara yang dikenal spesial bikin komedi itu karena saya konsisten. Fokus. Fokus, konsisten, menggali potensinya terus. Terus ya ikutin tren yang ada tetap ya. Jangan malu-malu belajar juga sama yang muda, karena yang muda itu bawa sesuatu yang baru. Kita yang ngolah gitu. Iya. Konsisten, fokus. Itu dulu, konsisten, karena Taka nih sutradara khusus film-film desa sana mana. Indramayu ya. Iya. Saya yakin kalau Anda konsisten, orang sekitar sana kalau mau bikin film seputar daerah itu carinya Anda gitu. Banyak. Bukan, padahal banyak ya. Mungkin nyarinya Anda kalau Anda konsisten gitu kan. Iya. Dari komedi sampai hari gini orang masih nyari saya gitu. Kira-kira seperti itu. Ngapain nyari Bapak? Iya, mungkin saya linknya banyak, padahal bukan aku juga yang ngerjain gitu. Ya kira-kira itu Kira-kira gitu. tips and triknya. Iya. Udah konsisten, fokus, apa lagi Pak? Menggali potensi. Potensi. Jadi kita yakin bahwa kita punya potensi, ya digali terus, jangan berhenti di situ kan gitu Pak. Sip. Oke. Banyak banget ya yang artinya apa yang kita obrolin Tipis tapi tebel. Ya? Tipis tapi tebel. Aduh, tipis tapi tebel. Tebel. Berarti isinya daging. Gitu. Daging sih. Ya. Mentang-mentang kita daging semua. Kita bakalan ketemu lagi di ngobrol-ngobrol santai lagi bareng bintang tamu yang lain tentunya, yang lebih banyak isinya lagi, lebih banyak dagingnya lagi. Jadi ketemu maning, wedang badek, wedang bejigur, demen dewek sampai kecebur. Bye.